Anak perempuan saya yang berusia 9 tahun menangis dan merengek ingin tidur bersama ayahnya. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh, dan malam itu diam-diam saya menyalakan rekaman CCTV dan terkejut bukan main. Sesuatu yang tak pernah saya duga telah terjadi. Halo, selamat datang ke saluran pilihan Anda, saluran yang akan memberi kedalaman pada setiap pilihan Anda. 5 tahun telah berlalu, tetapi Pangsapuri lama tempat saya dan anak perempuan saya tinggal ini seolah-olah menjadi jam rosak yang terus mengulang rutin yang sama setiap hari. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membuat saya sedikit melupakan kepedihan dari perkawinan yang gagal. Tetapi pada masa yang sama, waktu itu juga cukup untuk membuat rasa sunyi meresap ke dalam setiap sudut rumah. Nama saya Azman, seorang pegawai pejabat biasa berusia pertengahan 30 kropaan. Harta terbesar saya bukanlah rumah ini ataupun pekerjaan yang stabil, melainkan anak perempuan saya, Aisyah. Anak saya yang berusia 9 tahun itu begitu baik dan matang sehingga seringkali saya sebagai ayahnya merasa bersalah. Setiap pagi saya bangun pukul 5.30. Perkara pertama yang saya lakukan bukanlah mencuci muka, melainkan singgah ke bilik anak saya. Melihat wajah komel Aisyah yang tertidur pulas dengan muka terbenam di bantal empuk, sambil menghembuskan nafas teratur, entah mengapa membuat saya merasa tenang sekaligus merasakan sedikit pedih di sudut hati. Orang biasa berkata, lelaki membina rumah dan wanita mencipta kehangatan di dalamnya. Namun di rumah ini, saya harus memainkan kedua-dua peranan itu. Bekas istri saya pergi untuk mencari kehidupan baru yang lebih gemerlap, meninggalkan saya dan anak kami yang saat itu baru berusia 4 tahun. Dengan hati-hati saya melangkah ke dapur. Memasak tidak pernah saya anggap sebagai keahlian saya, tetapi keadaan telah mengubah saya menjadi seorang tukang masak amatur yang cukup handal. Menu pagi ini adalah sup sayur, kegemaran Aisyah. Suara mendidih dari periuk terdengar riang. Aroma wangi dari bahan tumis memenuhi dapur kecil kami, mengusir udara pagi yang sejuk. Saya dengan teliti menyenduk buih di permukaan kuah agar tidak keruh dan memastikan rasanya pas di lidah Aisyah. Aisyah tidak suka makanan masin. Cita rasanya yang ringan sangat mirip dengan ibunya. Memikirkan wanita itu, saya menghela nafas perlahan lalu menggelengkan kepala untuk mengusir kenangan masa lalu. Tepat pukul 6.15 pagi, saya pergi membangunkan Aisyah. Aisyah, sayang, dah waktu bangun. Ayah dah buatkan sup sayur. Saat saya menggoyangkan bahunya dengan lembut, Aisyah menggeliat sambil bergumam. Matanya yang bulat dan besar mengerjap beberapa kali, lalu dia tersenyum dengan wajah yang masih mengantuk. Anak itu tidak pernah sekalipun merengek atau menangis saat dibangunkan. Dia anak yang terlalu baik sehingga membuat saya kasihan. Dia tahu ayahnya hidup susah, jadi dia selalu berusaha melakukan apa yang dia boleh lakukan sendiri. Baiklah, ayah. Sekejap lagi Aisyah bangun. Saya melihatnya melipat selimutnya sendiri dengan kemas, lalu berlari ke bilik air untuk menggosok gigi dan mencuci muka. Hati saya bangga sekaligus terenyuh. Anak-anak seusianya biasanya disikatkan rambutnya dan dipilihkan bajunya oleh ibu mereka setiap pagi. Tapi di sini hanya ada saya. Seorang ayah dengan tangan kasar yang serba kekok. Selepas sarapan, saya menyikat rambut Aisyah. Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah tugas tersulit bagi saya, tetapi sekarang saya sudah cukup terbiasa. Saya mengurai rambutnya yang kusut dengan lembut dan menyipangnya menjadi 2 tocang yang kemas. Rambut Aisyah panjang, hitam dan berkilau dengan aroma syampu buah yang lembut. Wah, tocang ayah lebih cantik dari Cikgu, puji Aisyah dengan suaranya yang jernih dan riang. Pujian tulus dari anak saya meluluhkan hati saya, seolah semua beban dan lelah di dunia ini lenyap seketika. Saya mencium dahinya, memperbaiki reben merah jambunya, lalu mengambil beg sekolahnya dan kami berangkat bersama ke kereta. Jalan raya Kuala Lumpur pagi itu sesak dan bising oleh kendaraan. Selama saya memandu, Aisyah duduk di kerusi penumpang, memeluk pinggang saya dan menyandarkan badannya. Kami menyelinap di antara kereta-kereta yang padat menuju sekolah. Pagar sekolah rendah riuh dengan tawa murid dan ibu bapa. Saya menghentikan kereta, melepaskan tali pinggang keledarnya, dan seperti biasa berpesan, belajar baik-baik ya, nak. Nanti petang ayah jemput awal sikit. Baik, ayah. Ayah pun hati-hati memandu. Aisyah melambaikan tangan lalu berlari laju menuju dataran sekolah dengan beg besar yang bergoyang-goyang di punggungnya. Saya baru merasa tenang dan memusingkan kereta menuju pejabat, setelah melihat kelibatnya hilang di sebalik koridor kelas.
Kehidupan kami berdua mengalir dengan tenang seperti itu. Siang hari saya sibuk dengan pekerjaan di pejabat, bekerja keras untuk memberikan persekitaran yang lebih baik bagi anak saya. Petang harinya, sesibuk apapun saya selalu menjemput Aisyah tepat pada waktunya. Makan malam kami selalu hanya berdua, tetapi tak pernah sepi dari tawa. Aisyah akan bercerita tentang sekolah dan kawan-kawannya. Cerita polosnya adalah harta paling berharga bagi saya. Namun, di tengah malam saat Aisyah sudah terlelap, saya sering duduk sendirian di balkoni, menghisap rokok sambil menatap lampu jalan yang suram. Saat itulah kesepian merayap keluar dan menggerogoti jiwa saya. Saya takut. Apakah saya boleh mengisi semua kekurangan cinta untuk anak saya? Saya khawatir saat dia dewasa, dia tidak akan mempelajari kelembutan dan kasih sayang yang hanya boleh diajarkan oleh seorang ibu. Saya cemas jika saya sakit atau harus bertugas di luar bandar. Dia akan sendirian di rumah. Rakan-rakan dan rakan sekerja saya semua menyarankan agar saya berkahwin lagi. Mereka bilang seorang lelaki tidak boleh hidup selamanya tanpa wanita. Dan yang terpenting, Aisyah perlukan seorang ibu. Saya pun pernah memikirkannya. Namun ketakutan akan situasi ibu tiri dan anak tiri selalu membuat saya ragu. Saya takut orang baru itu tidak akan menyayangi Aisyah, takut anak saya akan terluka lagi. Lalu suatu hari, hujan lebat yang turun tiba-tiba seolah membawa titik perubahan baru dalam kehidupan kami berdua. Hari itu adalah hari ulang tahun kawan lama saya, Kamal. Kamal berkeras agar saya datang dan tentu saja saya harus membawa Aisyah. Majelis diadakan di rumah Kamal. Suasananya selesa dan tidak terlalu bising. Di antara kawan-kawan yang sudah akrab, saya melihat satu wajah asing, seorang wanita yang tampak anggun. Dia mengenakan gaun biru langit yang sederhana dan duduk di sudut ruangan, mengupas buah untuk anak-anak. Dialah Suraya. Saat saya melihat Suraya dengan lembut mengelap mulut seorang anak yang comot dengan es krim, saya merasakan kehangatan yang jarang ditemui dari sorot matanya. Jantung saya yang sudah lama beku tiba-tiba berdebar sedikit lebih cepat. Saat itu saya tidak tahu bahwa debaran sesaat itu adalah awal dari tragedi yang akan saya sesali seumur hidup. Majelis hari jadi berlanjutan dalam suasana yang menyenangkan. Suara gelas berlaga dan tawa anak-anak berpadu. Kamal, si tuan rumah yang tanpa sengaja menjadi orang tengah, menarik saya ke tempat Suraya duduk. Azman, ini Suraya, sepupu istri aku. Dia guru tadika, baik sangat orangnya. Dan Suraya, ini dia si duda kacak yang sering aku ceritakan, Azman. Saya mengangguk canggung dan menyapa. Aisyah yang merasa kekok di persekitaran baru, bersembunyi di belakang kaki saya dan tak mahu lepas. Suraya mengangkat kepalanya. Senyumnya selembut bayu petang, tanpa sedikit pun rasa kekok atau ragu. Dia menatap saya sejenak lalu mengalihkan pandangannya ke Aisyah. Tatapannya penuh dengan simpati yang hangat. Helo, Encik Azman. Helo, cantik. Siapa nama awak? Suara Suraya hangat dan merdu. Aisyah menjawab dengan suara kecil. Aisyah. Aisyah, nama yang cantik sekali. Aunty ada stroberi manis. Nak coba? Suraya menyodorkan piring berisi stroberi yang sudah dipotong kemas ke arah Aisyah. Anak itu menatap saya seolah meminta izin dan saya mengangguk. Aisyah melepaskan pegangannya dan mendekati Suraya. Saya memerhatikan Suraya tidak hanya memberikan piring stroberi, tetapi juga menarik kerusi agar Aisyah boleh duduk dan dengan ramah bertanya tentang sekolahnya. Caranya berbicara dengan anak-anak sangat alami. Tidak ada kepura-puraan atau kepalsuan untuk terlihat baik di depan orang dewasa. Mungkin karena dia seorang guru tadika. Dia sepertinya paling mengerti hati anak-anak. Pemandangan itu meninggalkan kesan pertama yang sangat baik bagi saya. Selama majelis hari itu, saya dan Suraya punya banyak kesempatan untuk berbual. Suraya 3 tahun lebih muda dari saya dan masih bujang karena pernah terluka oleh perpisahan dengan seseorang yang sangat dia cintai. Dia berbicara dengan cerdas dan bijaksana, dan terutamanya dia pendengar yang baik. Kami berbicara tentang pekerjaan dan kehidupan, dan tentu saja, pusat perbualan kami adalah anak-anak. Saya suka sangat dengan budak-budak. Melihat mereka ketawa dan bermain, rasanya hidup jadi lebih ringan. Sayangnya, saya belum berjodoh untuk menjadi seorang ibu, kata Suraya dengan tatapan sendu sambil memandang keluar jendela tempat anak-anak bermain kejar-kejaran. Kata-katanya dan ekspresi sedihnya menyentuh hati saya.
Saya melihat sosok wanita yang mendambakan keluarga yang hangat pada diri Suraya. Saya pikir dialah orang yang boleh membawa kehangatan ke dalam rumah saya yang dingin. Sejak hari itu, kami terus berkomunikasi. Mesej ringkas untuk menanyakan kabar berkembang menjadi panggilan telepon yang mendalam selama berjam-jam setiap malam. Suraya sering membuat kue atau lauk pauk lazat dan menghantarkannya untuk kami berdua. Kadang-kadang dia menghantar sekotak kue tart nanas yang rangup, kadang-kadang satu jug air cendol yang segar. Aisyah juga sepertinya sangat menyukai Suraya. Dia bilang kue buatan Suraya sedap dan memuji Suraya yang selalu menyipang rambutnya dengan cantik setiap kali datang berkunjung. Saya mula mengimpikan masa depan dengan keluarga baru kami. Saya membayangkan Suraya menjemput Aisyah dari sekolah dan kami bertiga duduk mengelilingi meja makan yang hangat. Hati saya yang telah kering karena kesepian yang panjang menjadi basah, seperti tanah yang disirami hujan dan benih cinta tumbuh dengan cepat. Saya percaya Surayalah kepingan teka-teki terakhir yang dihantarkan Tuhan untuk kami. Meskipun terlambat, pada bulan ketiga pertemuan kami, saya memutuskan untuk menyatakan perasaan saya. Saat itu adalah suatu malam di Kuala Lumpur yang berangin sejuk. Kami sedang berjalan-jalan di Taman Tasik Titiwangsa. Suraya, adakah awak rasa terbeban jika harus menjadi ibu tiri bagi seseorang? Saya tidak berbelit-belit dan langsung bertanya. Dalam situasi saya, ketulusan adalah yang terpenting. Suraya berhenti berjalan dan menatap lurus ke mata saya. Di bawah lampu taman, matanya berbinar. Menjadi ibu tiri tidak membuat saya takut. Saya hanya takut tidak boleh menjadi ibu yang cukup baik untuk mendapatkan cinta dari seorang anak. Jika Abang Azman dan Aisyah izinkan, saya ingin menjaga kalian berdua seumur hidup saya. Jawaban Suraya membuat saya sangat terharu. Saya meraih tangannya yang kecil namun hangat. Saya percaya pada Suraya. Saya percaya pada semua yang telah saya lihat selama 3 bulan terakhir. Kelembutan yang dia tunjukkan pada Aisyah, perhatian yang dia berikan pada saya. Saya pikir saya adalah lelaki paling beruntung di dunia karena telah bertemu wanita sebaik dia. Tapi saya salah. Orang bilang hati manusia tak dapat diduga. Wajah ramah dan bijaksana yang ditunjukkan Suraya hanyalah topeng sempurna untuk menyembunyikan niat gelapnya. Dan mangsa pertama dari kepercayaan buta saya, dengan sangat menyakitkan, adalah anak kecil saya yang saya cintai lebih dari nyawa saya sendiri. Ketika saya memperkenalkan Suraya kepada ibu bapak kami, semua orang memuji pilihan saya. Ibu saya yang selalu risau saya membesarkan anak sendirian, memegang tangan Suraya dengan mata berkaca-kaca. Ibu berpesan agar Suraya menyayangi Aisyah seperti anaknya sendiri. Suraya menjawab dengan patuh dan berjanji akan menganggap Aisyah seperti anak kandungnya. Seluruh keluarga kami tertipu oleh senyum lembutnya. Sekarang hanya tersisa satu rintangan terakhir dan terpenting. Aisyah. Meskipun Suraya sudah sering datang ke rumah kami dan Aisyah tampak menyukainya, menanyakan langsung pendapat anak itu tentang perkawinan ayahnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak mau anak saya merasa tersisih atau tertekan untuk menerima orang asing sebagai keluarganya. Saya perlukan persetujuan tulus darinya. Jadi, saya merancang jalan-jalan berdua untuk membicarakan masalah ini dengan serius. Saya tidak pernah menyangka bahwa perbualan itu akan menjadi awal dari hari-hari menyakitkan yang akan menimpa anak saya. Hujung minggu itu, cuacanya cerah. Sinar matahari keemasan yang menyilaukan menyinari pepohonan tua. Saya membawa Aisyah ke kedai es krim langganan kami di dekat sebuah taman bandar. Tempat itu penuh dengan kenangan kami berdua. Kedai itu ramai dan penuh tawa, tetapi hati saya entah kenapa gelisah. Saya duduk di sudut dengan pemandangan taman yang bagus dan memesan es krim coklat untuk Aisyah dan kopi ais untuk saya. Aisyah makan es krimnya dengan lahap. Coklat yang menempel di sudut bibirnya terlihat sangat komel. Saya mengelap mulutnya dengan tisu dan mengambil nafas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Aisyah, ayah nak tanya sesuatu. Saya memulakan perbualan, berusaha terdengar sesantai mungkin. Aisyah berhenti makan es krim dan menatap saya dengan mata bulatnya. Kepercayaan mutlak di matanya membuat jantung saya seolah berhenti berdetak. Aisyah, apa pendapat Aisyah tentang Aunty Suraya? Aunty Suraya baik tak dengan Aisyah? Aisyah memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya, Aunty Suraya baik. Aunty Suraya suka belikan roti sedap. Lepas tu ajar Aisyah buat origami. Senyuman dia pun baik. Saya tersenyum, merasa sedikit lega. Kalau macam tu,
Kalau misalnya ayah tinggal bersama Aunty Suraya dan memintanya untuk menjadi ibu Aisyah, Aisyah oke tak? Pertanyaan saya jatuh dalam keheningan. Aisyah berhenti makan es krim sama sekali dan meletakkan sudu kecilnya di mangkuk. Dia menunduk dan menatap tangannya yang kecil. Dia mula memilin-milin jarinya, kebiasaan yang selalu dia lakukan saat berpikir keras. Jantung saya berdebar kencang. Saya takut dia akan menolak, takut dia akan menangis. Takut dia akan berpikir ayahnya tidak lagi mencintainya. 1 menit terasa seperti 1 abad, tepat saat saya akan membuka mulut untuk berkata, "Kalau Aisyah tak nak, tak apa. Ayah takkan paksa." Aisyah mengangkat kepalanya. Matanya jernih, tetapi ada sesuatu yang dewasa di sana untuk anak berusia 9 tahun. "Ayah, kalau ayah tinggal dengan Aunty Suraya, ayah akan lebih bahagia tak? Ayah takkan merokok sorang-sorang kat balkoni lagi?" Saya terkejut. Anak itu tahu segalanya. Malam-malam tanpa tidur saya, helaan nafas yang saya telan paksa, semua itu disedari oleh anak saya yang peka ini. Tekak saya tersekat dan hujung hidung saya terasa panas. Saya mengulurkan tangan dan menggenggam tangan kecilnya. Ya, kalau ada Aunty Suraya, ayah ada kawan untuk bersandar, jadi ayah akan lebih bahagia. Tapi yang terpenting adalah perasaan Aisyah. "Kamu mesti oke?" Aisyah tersenyum lebar, senyum secerah matahari, tapi entah kenapa sudut matanya terlihat basah. "Aisyah oke. Aisyah nak ayah bahagia. Aisyah pun nak ada ibu. Aunty Suraya orang baik, mesti akan jadi ibu yang baik. Ayah kawinlah." Kata-kata ayah. Kawinlah dari anak itu terasa ringan seperti bulu, tetapi di dalamnya terkandung cinta seberat ribuan tan. Seorang anak berusia 9 tahun bukannya berusaha memonopoli cinta ayahnya, justru rela berkongsi cinta itu demi kebahagiaan ayahnya. Saya terharu dan tidak boleh berkata apa-apa, hanya mengangguk dan memeluknya erat. "Terima kasih, anak ayah. Ayah janji, walaupun ada orang lain, ayah akan selalu paling mencintai Aisyah di dunia ini. Tak ada yang boleh gantikan tempat Aisyah di hati ayah." Aisyah membenamkan wajahnya di dada saya dan memeluk leher saya erat. Aisyah tahu, "Ayah." Saat itu saya percaya persetujuan anak saya telah membuka pintu menuju kebahagiaan. Saya tidak pernah bermimpi bahwa itu adalah tindakan naif yang mendorong anak saya ke dalam kandang harimau. Pengertian dan baktinya tanpa sadar telah menciptakan kesempatan bagi iblis untuk menyelinap ke dalam rumah kami. Jika hari itu anak saya menggelengkan kepala, jika dia sedikit lebih egois, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi. Tapi dalam hidup, tidak ada kata jika. Setelah mendapat izin dari Aisyah, semuanya berjalan lancar. Saya melamar Suraya dan dia langsung menerimanya. Kami mula mempersiapkan pernikahan, karena ini pernikahan kedua. Saya tidak mahu mengadakannya secara besar-besaran. Hanya mengundang kerabat dekat dan teman-teman akrab untuk makan bersama dalam satu majelis kesyukuran kecil. Suraya pun menunjukkan sikap pengertian, tidak menuntut hantaran yang mewah atau dewan pernikahan yang mahal. Dia berkata, "Cukup dengan kita saling mencintai dan bersama seumur hidup." Kata-katanya membuat saya semakin menghargai dan mempercayai wanita ini. Selama persiapan pernikahan, Suraya semakin sering datang ke rumah kami. Dia menata ulang barang-barang di rumah dan membeli perabot baru. Dia menghabiskan banyak waktu dengan Aisyah, bahkan membelikannya gaun baru untuk dipakai di hari pernikahan ayahnya. Melihat mereka berdua tertawa riang sambil memilih gaun, hati saya terasa hangat luar biasa. Gambaran keluarga bahagia yang begitu saya impikan seolah perlahan menjadi kenyataan di depan mata. Saya ingat betul petang itu. Setelah selesai berbelanja dan Suraya menghantar Aisyah pulang, anak itu mengenakan gaun putri berwarna merah jambu dan berputar di depan saya untuk menunjuk-nunjuk. "Ayah, cantik tak? Ibu yang pilihkan," kata ibu keluar dari mulutnya dengan begitu alami, tanpa sedikit pun keraguan. Saya menatap Suraya dan dia tersenyum lembut. Matanya berbinar kerana bahagia. Dalam hati saya berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengasihani kami berdua dan mengirimkan wanita sehebat ini. Namun, saya tidak tahu rancangan apa yang tersembunyi di balik senyum lembut itu. Saya tidak tahu bahwa gaun cantik itu hanyalah umpan pembungkus yang indah untuk menutupi keretakan yang akan segera terjadi di rumah kami. Kepolosan Aisyah dan kepercayaan saya telah membuat kami rentan di hadapan cakar serigala berbulu domba. Pernikahan kami diadakan pada suatu hari di awal musim tengkujuh. Udaranya sejuk,
tetapi hati orang-orang hangat dan penuh sukacita. Pangsa puri saya dihias semula. Kami mengadakan majelis kesyukuran kecil di rumah. Saya mengenakan kemeja batik berwarna gelap dan Suraya mengenakan kebaya sederhana berwarna merah. Saya pimpin dia masuk ke dalam rumah. Aisyah berjalan di belakang, memegangi hujung kebaya pengantin. Wajahnya penuh kebahagiaan. Setelah upacara sederhana, Suraya rasmi menjadi istri saya, ibu tiri Aisyah, dan puan baru di rumah ini. Malam pertama pernikahan, setelah semua tetamu pulang dan rumah kembali tenang, suasana tidak lagi terasa sepi seperti dulu. Suraya menanggalkan solekannya, berganti dengan pijama yang selesa, lalu menyingsingkan lengan baju untuk menyiapkan makan malam pertamanya sebagai istri saya. Melihat susuknya yang sibuk di dapur, hati saya terasa sangat damai. Saya bersandar di pintu dapur dan memandangnya. Rasanya seperti mimpi. Kenapa tengok saya macam tuh? Pergilah main dengan Aisyah. Sekejap lagi makanan siap, kata Suraya sambil menoleh dan tersenyum. Peluh membasahi dahinya. Saya mendekat dan mengelap peluhnya dengan tisu. Saya tengok istri saya lah. Siapa lagi? Terima kasih sudi datang ke sisi kami. Suraya menolak saya dengan malu-malu. Sudahlah, abang. Nanti Aisyah nampak. Pergi siapkan pinggan dan sudu. Makan malam hari itu adalah makanan terlezat yang pernah saya makan selama 5 tahun terakhir. Bukan karena ada hidangan istimewa. Hanya ada semur daging, sayur lodeh, dan beberapa macam ulam dengan sambal. Tapi di dalamnya ada rasa sebuah keluarga. Aisyah makan dengan sangat lahap dan terus memuji, masakan ibu jauh lebih sedap daripada masakan ayah. Saat saya pura-pura merajuk, tawa pun pecah di rumah kami. Bulan madu kami bukanlah perjalanan mewah ke luar negara, melainkan hari-hari bersantai bersama di rumah kecil kami. Suraya mengambil cuti seminggu untuk menata rumah dan menjaga kami berdua. Dia menyusun semula almari pakaian saya, menggosok kemeja saya satu persatu dengan teliti. Dia membeli pasu bunga baru untuk diletakkan di balkoni dan cadar baru dengan gambar kartun comel untuk bilik Aisyah. Segala sesuatu di rumah di bawah sentuhannya terasa lebih cerah dan kemas. Pagi hari saya tidak perlu lagi bangun pagi-pagi dan terburu-buru menyiapkan sarapan. Suraya sudah bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan hangat. Saya hanya perlu menggosok gigi, mencuci muka, lalu duduk di meja makan. Aisyah pun, berkat Suraya, boleh berangkat ke sekolah dengan rambut yang disikat dan ditocang kemas. Ayo cepat makan. Nanti lambat ke pejabat dan ke sekolah. Pagi ini menunya soto ayam. Suara Suraya yang mengingatkan kami terdengar begitu akrab. Saya dan Aisyah saling berpandangan dan tersenyum, lalu menyantap soto lezat itu dengan nasi. Perasaan ada seseorang yang mengurus makan dan tidur saya benar-benar luar biasa. Saya bertekad untuk membalas ketulusan ini dengan bekerja lebih keras dan lebih mencintai Suraya. Aisyah juga tampak sangat rapat dengan Suraya. Sepulang sekolah, dia akan memeluk ibu barunya dan berceloteh tentang semua yang terjadi hari itu. Suraya pun mendengarkan dengan sabar dan terkadang menasihatinya tentang mana yang benar dan salah. Suatu kali saya melihat Suraya mengajar Aisyah mengerjakan kerja rumah. Dengan suara lembut, dia menjelaskan satu persatu soalan matematik yang sulit. Melihat pemandangan itu, saya merasa benar-benar tenang dan boleh menyerahkan anak saya kepada istri saya sementara saya fokus pada pekerjaan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah manisnya bulan madu berakhir dan kehidupan kembali ke rutin yang sibuk, keretakan mulai muncul. Awalnya itu adalah perubahan yang sangat kecil sehingga lelaki cuai seperti saya tidak menyadarinya sama sekali. Suraya mula mengeluh Aisyah suka menyepahkan biliknya. Abang, Aisyah dah besar tapi masih suka lempar mainan merata-rata. Saya kemas pun tak habis-habis. Saya hanya tertawa dan berkata, namanya pun budak-budak. Masih kecil. Awak sabar sajalah. Pelan-pelan diajar. Suraya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Saya hanya menganggapnya masalah remeh sehari-hari dan tidak terlalu memikirkannya. Lalu entah sejak kapan, tawa Aisyah di meja makan menghilang. Anak itu tidak lagi berceloteh seperti dulu. Dia menunduk menatap mangkuk nasinya dan menghabiskan makanannya dengan cepat. Setelah selesai, dia langsung masuk ke bilik untuk mengerjakan kerja rumah. Kenapa Aisyah jadi pendiam macam tuh, ya? Tanya saya pada Suraya dengan penasaran. Suraya menjawab dengan santai sambil mencuci piring, mungkin tengah fokus persiapan ujian pertengahan semester.
Lagipun saya dah ajar dia, dah besar, jadi kalau makan kena senyap, tak boleh bercakap, kan tak elok. Mendengar itu, saya mengangguk. Saya pikir Suraya sedang mendidik anak dengan betul. Adab makan memang penting. Saya tidak tahu bahwa di balik keheningan itu, rasa takut sedang tumbuh di dalam hati anak kecil saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa aturan yang dibuat Suraya bukanlah untuk mendidik, melainkan untuk menekan mentalnya agar tidak boleh mengeluh sepatah kata pun pada saya. Perubahan-perubahan senyap itu terjadi setiap hari, setiap jam, menggerogoti keceriaan dan kepolosan anak saya. Sementara itu, ayahnya yang malang ini masih terbuai dalam ilusi keluarga yang sempurna dan bahagia. 3 bulan telah berlalu sejak Suraya menjadi istri saya. 3 bulan bukanlah waktu yang lama, tetapi cukup untuk mengguncang total pola hidup keluarga kami. Dari luar, semuanya tampak stabil. Makanan masih lezat, sup masih hangat, dan rumah tetap bersih. Tetapi udara di dalam rumah terasa semakin berat dan menyesakkan dari hari ke hari. Saya merasa Aisyah berubah secara drastis. Dia tidak lagi berlari ke pintu untuk menyambut saya saat saya pulang kerja. Sebaliknya, dia lebih sering mengurung diri di biliknya dengan pintu tertutup rapat. Jika saya masuk ke biliknya, dia akan terkejut dan buru-buru menutup buku atau menyembunyikan sesuatu. Aisyah, tengah buat apa sampai ayah masuk pun tak tahu? Saya bertanya dengan suara yang dibuat seceria mungkin. Aisyah hanya menunduk sambil memilih-milih ujung bajunya dan menjawab dengan suara kecil, tengah buat kerja rumah. Saya melihat sekeliling biliknya. Semuanya tersusun dengan sangat kemas. Terlalu kemas. Mainan tersusun rapi di dalam kotak. Patung beruang diletakkan lurus di atas rak dan selimut dilipat dengan sudut yang tajam seperti di berek tentara. Kerapian yang kaku ini membuat bilik anak itu terasa dingin, menghilangkan kesan bersepah yang komel yang seharusnya ada di bilik anak-anak. Rajin buat kerja rumah tuh bagus, tapi kena rehat dan bermain juga. Hujung minggu nanti nak ke taman dengan ayah? Tak nak, ayah. Saya nak duduk rumah saja bantu ibu kemas-kemas. Jawaban anak saya membuat saya terkejut. Kemas-kemas? Aisyah kan masih kecil. Belajar dulu yang penting. Biar ibu saja yang kerjakan, kata ibu, saya kan dah besar, jadi kena belajar kerja rumah supaya nanti kalau dah kawin boleh buat. Lagipun ibu pun penat, jadi saya nak bantu. Kata-kata anak itu terdengar sangat rasional dan dewasa, tetapi entah kenapa tidak ada sedikit pun kegembiraan di matanya. Tatapannya seolah pasrah dan menghindari pandangan saya. Saya mengelus kepalanya. Sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Niat kamu nak bantu ibu tuh bagus sangat, tapi jangan terlalu penat ya. Saya keluar dari bilik anak itu dan pergi ke ruang keluarga untuk berbicara dengan Suraya. Suraya yang sedang menonton TV di ruang keluarga tersenyum lebar melihat saya. Baru lepas berbual apa dengan Aisyah, akhir-akhir nih, dia jadi pendiam sangat. Katanya nak bantu kerja rumah juga. Awak jangan suruh dia macam-macam. Dia baru 9 tahun. Suraya mematikan TV dan menoleh ke arah saya. Wajahnya serius. Abang nih macam mana? Ajar anak kerja rumah dari kecil tuh bagus untuk dia. Awak terlalu manjakan dia, nanti dia jadi manja. Anak perempuan sebesar dia kalau cuci pinggan atau kemas-kemas saja tak boleh, nanti siapa yang nak? Saya cuma suruh dia buat benda-benda kecil macam lap meja dan lipat baju sendiri. Suara Suraya lembut namun tegas, dan logikanya jelas sehingga saya tidak boleh membantah. Saya hanya bergumam dan mengalah. Saya pikir wanita punya cara mereka sendiri dalam mendidik anak, dan tidak baik jika saya sebagai lelaki ikut campur. Tetapi perilaku aneh Aisyah semakin menjadi-jadi. Suatu kali saya melihat ada lebam biru di lengannya. Saat saya bertanya dengan terkejut, dia bilang jatuh dari basikal. Di hari lain, matanya bengkak seperti orang yang baru saja menangis. Dia bilang matanya kemasukan habuk. Yang paling mengkhawatirkan adalah sikap Aisyah terhadap Suraya. Di depan saya, dia masih memanggilnya ibu dengan sopan. Tetapi setiap kali Suraya menatapnya, saya melihat tubuh anak itu sedikit bergetar dan dia menundukkan pandangannya, penuh dengan rasa takut. Suatu kali saat makan malam, Aisyah tidak sengaja menjatuhkan sudu ke lantai. Suara logam yang membentur jubin terdengar nyaring. Wajah Aisyah pucat lesi dan dia buru-buru membungkuk untuk mengambil sudu itu sambil meminta maaf dengan panik. Maaf, ibu, tak sengaja, Aisyah tak sengaja. Reaksi berlebihan anak itu membuat saya bingung. Hanya menjatuhkan sudu,
Mengapa harus setakut itu? Saya menatap Suraya. Dia masih dengan tenang mengambil lauk dan hanya berkata ringan, "Lain kali hati-hati. Kalau makan jangan cuai macam tuh." Hanya kalimat biasa, bukan bentakan atau jeritan. Tapi entah kenapa punggung saya terasa dingin, dan saat itu tatapan Suraya pada Aisyah hanya sepersekian detik, tetapi saya menangkap tatapan dingin dan tanpa emosi seperti Ais. Tatapan itu sama sekali berbeda dengan image lembut yang biasa dia tunjukkan. Malam itu saya tidak boleh tidur berbaring di samping Suraya. Naluri seorang ayah membisikkan bahwa ada sesuatu yang salah di rumah ini. Bayangan anak saya yang gemetar saat mengambil sudu, matanya yang penuh ketakutan dan menghindari tatapan, serta lebam kerana jatuh dari basikal terus berputar di kepala saya. Apakah saya terlalu curiga? Apakah Suraya benar-benar hanya mendisiplinkan anak demi kebaikannya seperti yang dia katakan? Atau di balik pintu yang tertutup rapat itu, saat saya tidak ada, terjadi hal-hal mengerikan yang sama sekali tidak saya ketahui. Saya menoleh ke samping. Suraya sudah tertidur lelap dengan nafas teratur. Wajahnya saat tidur masih terlihat sangat lembut. Saya menenangkan diri. Mungkin aku terlalu sensitif. Suraya mencintaiku dan keluarga ini. Tak mungkin dia menyakiti Aisyah. Tetapi rasa cemas di hati saya terus membesar, seperti tumor ganas yang menyebar diam-diam, menandakan akan datangnya badai yang akan menghancurkan kedamaian palsu di rumah ini. Hujung minggu itu, hujan lebat mengguyur Kuala Lumpur sejak pagi. Suara rintik hujan yang jatuh di atap jiran terdengar seperti musik yang monoton dan muram. Rumah yang belakangan ini sepi dari tawa terasa semakin sunyi. Saya duduk di ruang keluarga membaca surat kabar, tetapi mata saya terus melirik ke arah bilik Aisyah. Pintunya, seperti biasa, tertutup rapat. Sudah pukul 10 pagi, tetapi anak itu belum juga keluar dari biliknya. Sangat berbeda dengan kebiasaannya yang aktif dan selalu bangun pagi. Saya meletakkan surat kabar dan memutuskan untuk memeriksa keadaannya. Saya mengetuk pintu 3 kali, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, saya memutar tombol pintu dan masuk. Aisyah sedang duduk meringkuk di sudut katil. Di tangannya, dia memegang erat patung beruang usang peninggalan ibu kandungnya, matanya menatap keluar jendela. Wajahnya yang memandangi titisan hujan yang mengalir di kaca jendela terlihat sangat sedih hingga membuat hati saya pilu. Anak ayah, kenapa duduk seorang diri di tempat gelap begini? Saat saya menyalakan lampu, ruangan menjadi terang, tetapi cahaya itu seolah tidak mampu mengusir kegelapan di wajah mungilnya. Aisyah terkejut dan menoleh. Buru-buru menyeka jejak air mata di pipinya yang belum kering. "Ayah, cuma tengok hujan." Saya mendekat ke sisi katil dan duduk di sampingnya. Lalu saya menyibakkan rambut yang menutupi dahinya dengan lembut, melihat matanya yang bengkak membuat hati saya sakit. "Pasti sudah menangis lama. Aisyah, tengok ayah." "Ada apa? Kenapa akhir-akhir ini kamu nampak sedih sangat? Ada orang kacau kamu kat sekolah?" Tanya saya dengan cemas dan tergesa-gesa. Aisyah menunduk, menggenggam kedua tangannya dan tidak menjawab apa-apa. Keheningan itu menekan dada saya. Saya mengangkat dagunya agar dia menatap lurus ke mata saya. "Cerita dengan ayah. Ayah kan ayah kamu. Apapun masalahnya, ayah boleh selesaikan. Atau kamu sakit?" Aisyah tetap menggelengkan kepala dan menghindari tatapan saya. "Tak ada apa, ayah. Cuma penat sikit." "Tak mungkin. Ayah dah jaga kamu 9 tahun. Takkan ayah tak tahu kamu tengah gembira atau sedih? Jangan sembunyikan. Apa kamu kesepian?" Saya berusaha mencari penyebabnya. Lalu tiba-tiba satu pikiran terlintas di benak saya. Mungkin anak itu sedang mengalami masa akil bali dan memiliki masalah psikologi yang sulit dia ceritakan pada ayahnya. Bagaimanapun juga, saya seorang lelaki, dan mungkin ada hal-hal yang sulit dia ungkapkan pada saya. Saya menghela nafas dan menggenggam tangannya, berbicara dengan suara yang lebih lembut. "Kalau susah cerita dengan ayah, coba cerita dengan Aunty Suraya. Aunty kan juga perempuan dan ibu kamu, mesti dia boleh faham dan bantu kamu. Kan lebih selesa berbual sesama perempuan." Begitu saya selesai bicara, saya merasakan tangan kecil anak itu yang ada di genggaman saya tersentak. Reaksi yang sangat halus, tetapi cukup bagi saya untuk merasakan keanehan itu. Saya menunggu anak itu mengangguk atau menyetujui, tetapi reaksi berikutnya benar-benar mengejutkan saya dan membuat saya sangat bingung. Begitu nama Aunty Suraya keluar dari mulut saya, Aisyah tersentak seolah terkena renjatan elektrik.
Wajahnya yang sedih seketika pucat lesi dan bibirnya digigit begitu keras hingga nyaris berdarah. Anak itu menepis tangan saya dan mundur lebih jauh ke sudut katil. Lalu dia memeluk lututnya dengan kedua tangan, mengambil posisi bertahan yang naluriah. Saya tanak cakap dengan dia. Tak perlu. Suara Aisyah serak dan bercampur dengan ketakutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Matanya membelalak, dan setelah melirik cepat ke arah pintu seolah takut ada yang menguping, dia kembali menatap saya dengan tatapan memohon. Aisyah, kenapa? Aunty Suraya kan sayang kamu? Semua tuh demi kebaikan kamu. Saya berusaha menenangkannya. Tetapi semakin saya bicara, Aisyah semakin keras menggelengkan kepala. Air mata bercucuran dari matanya, mengalir di pipinya. Aisyah baik-baik saja. Ayah, tolong jangan cakap dengan dia. Janji ya, jangan cakap. Yang Aisyah menangis. Aisyah memegang hujung baju saya dan memohon. Tangan kecilnya gemetar, mencengkam ke meja saya dengan erat. Saya bingung. Mengapa anak itu takut Suraya tahu dia menangis? Apakah menangis itu dosa? Anak berusia 9 tahun berhak menangis, berhak merajuk. Mengapa dia harus setakut ini? Tenang. Kenapa tak boleh cakap dengan Aunty? Dia kan ibu kamu? Saya bertanya lagi dengan hati yang penuh curiga. Aisyah tidak menjawab, hanya melirik lagi ke arah pintu lalu berbisik dengan suara yang sangat kecil. Tolong, ayah, jangan tanya lagi. Aisyah janji akan jadi anak baik. Aisyah takkan menangis lagi, tolong jangan panggil Aunty. Setiap gerak-geri dan kata-katanya menunjukkan ketakutan yang begitu nyata hingga membuat saya merinding. Saya teringat bagaimana Aisyah terkejut saat mendengar suara Suraya, bagaimana dia selalu buru-buru menunduk setiap kali Suraya muncul. Semua kepingan yang berserakan tiba-tiba menyatu membentuk gambaran mengerikan yang tidak ingin saya percayai. Apa? Aunty Suraya buat sesuatu pada kamu? Tanya saya dengan suara bergetar. Aisyah membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat itu pandangannya beralih ke arah pintu. Melewati bahu saya, anak matanya melebar dan seluruh tubuhnya kaku seperti batu. Saya mengikuti arah pandangannya dan menoleh. Pintu bilik, entah sejak kapan sudah terbuka. Suraya berdiri di sana. Di tangannya ada piring berisi buah yang sudah dikupas. Dan di wajahnya seperti biasa terpasang senyum ramah. Tetapi tatapannya entah kenapa terasa sangat dingin. Tengah berbual rahasia apa berdua? Ibu tak diajak pun. Suara Suraya terdengar lembut dan merdu. Tetapi di ruangan yang sunyi dan penuh ketakutan ini, suara itu terdengar seperti ancaman terselubung. Saya jelas merasakan tangan Aisyah terlepas dari baju saya dengan lemas. Anak itu menunduk dalam-dalam. Seluruh tubuhnya gemetar. Suraya melangkah masuk ke dalam bilik dengan santai. Dia meletakkan piring buah di atas meja belajar Aisyah dan mendekat ke arah katil. Lalu dia duduk di samping saya, di seberang Aisyah. Aroma minyak wanginya yang kuat menutupi bau hapak hari hujan, tetapi justru membuat saya merasa sesak. Anak ibu, kenapa? Mata tuh kenapa merah? Kena marah dengan ayah ya? Suraya mengulurkan tangan hendak mengelus kepala Aisyah. Aisyah secara refleks memalingkan wajahnya. Menghindari sentuhan itu, tangan Suraya berhenti sejenak di udara. Lalu dengan sangat cepat, tangannya beralih dan mendarat di bahu Aisyah, mencengkamnya dengan ringan. Saya melihat bahu Aisyah menyusut, tetapi dia tidak boleh menghindar lagi. Tadi teringat arwah ibu, jawab Aisyah dengan suara lirih. Saya tahu dia berbohong. Ibu kandungnya telah pergi 5 tahun lalu. Meskipun kadang-kadang dia membicarakannya, dia tidak pernah menangis sesedih ini. Lagi pula, alasan ini terdengar sangat janggal dalam situasi sekarang. Suraya menghela nafas dan memasang ekspresi penuh simpati palsu. Kesian anakku. Ibu tahu sekeras apapun ibu berusaha, ibu takkan boleh gantikan ibu kandung kamu. Mungkin sebab dia tengah fasa membesar, jadi lebih sensitif dan sedih, Bang. Suraya menoleh dan berbicara pada saya. Matanya terlihat basah seolah berkaca-kaca. Dia memainkan perannya sebagai ibu tiri yang sabar menahan perlakuan dingin anak tirinya dengan sempurna. Dulu saya pasti akan terharu dan merasa bersalah padanya. Tetapi hari ini, setelah menyaksikan ketakutan luar biasa Aisyah, kata-kata Suraya ini terdengar hampa dan penuh perhitungan. Budak ni pelik. Setiap kali saya sebut nama awak, dia selalu coba mengelak, kata saya, terus mengamati sikap keduanya. Suraya tertawa ringan, masih mencengkam bahu Aisyah dengan erat.
Namanya pun budak-budak. Mungkin dia tak boleh cakap rindu pada ibu kandungnya sebab takut saya sedih? Sudahlah, jom makan buah nih biar semangat. Aisyah, anak baik, makan epal nih ya. Suraya mengambil sepotong epal dan menyodorkannya ke mulut Aisyah. Anak itu menatap epal itu seolah melihat racun. Tetapi di bawah cengkaman tangan Suraya di bahunya dan tatapannya yang tajam, dia membuka mulutnya dan menggigit sedikit. Dia mengunyah dengan terpaksa lalu buru-buru menelannya, seolah ingin menyelesaikan siksaan ini secepat mungkin. Anak pintar. Abang, biarkan dia berehat dulu. Kita keluar, beri dia waktu sendiri. Nanti ibu masuk lagi ajar kerja rumah ya, Aisyah. Kalimat terakhir Suraya. Nanti ibu masuk lagi ajar kerja rumah, terdengar sangat ramah. Tetapi saya melihat Aisyah tersentak. Kedua tangannya mencengkam cadar dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Saya berdiri dengan hati yang bingung. Saya ingin tetap bersama anak itu, tetapi saya juga takut menyinggung perasaan Suraya dengan kecurigaan yang tidak berasas. Lagi pula, saya perlukan waktu untuk mengamati situasi lebih lanjut dan berpikir dengan jernih. Saya mengikuti Suraya keluar dari bilik, tetapi sebelum menutup pintu, saya menoleh ke belakang. Aisyah masih duduk meringkuk di sana, menatap saya dengan mata penuh keputusasaan, seolah berkata, "Ayah, jangan pergi, jangan tinggalkan saya sendirian dengan wanita itu." Pintu tertutup, dan saya terputus dari dunia penuh ketakutan anak saya. Dengan hati yang berat, saya melangkah ke ruang keluarga. Drama ibu baik, anak baik yang baru saja dipentaskan begitu sempurna hingga justru mencurigakan. Dan saya punya firasat, malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Malam itu berlalu dalam suasana yang berat. Makan malam selesai dengan cepat. Aisyah hanya makan sedikit dan bilang ingin cepat masuk ke bilik. Suraya masih mempertahankan sikap ramahnya, mengambilkan lauk untuk saya dan menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di Tadika. Saya hanya menjawab seadanya, tetapi pikiran saya sepenuhnya ada di bilik anak saya. Sekitar pukul 9.30 malam, Suraya masuk untuk mandi. Suara air terdengar dari bilik mandi. Saya sedang menonton berita TV di ruang keluarga ketika tiba-tiba pintu bilik Aisyah terbuka dengan keras. Anak itu berlari keluar tanpa selipar dan langsung menghampiri saya. Aisyah melompat ke pelukan saya dan memeluk leher saya erat-erat. Nafasnya tercungap-cungap. Seluruh tubuhnya dingin seperti ais dan bergetar hebat. "Ayah, ayah," panggilnya dengan suara serak karena ketakutan. Saya buru-buru memeluknya dan mengelus punggung kecilnya yang bergetar. "Ayah di sini, tenang. Ada apa, nak? Mimpi buruk?" Aisyah menggelengkan kepalanya dengan keras. Air matanya membasahi bahu saya. Dia menatap saya dengan mata bengkak, wajahnya menunjukkan permohonan yang luar biasa. "Ayah, boleh tak malam ini saja saya tidur dengan ayah? Tolong. Saya tak nak tidur sorang." Permohonan anak itu terdengar putus asa. Ini bukan suara anak yang merengek. Ini adalah jeritan orang yang lemas yang coba meraih sehelai jerami. Sejak berusia 6 tahun, dia tidak pernah sekalipun merengek ingin tidur dengan saya. Dia selalu bangga karena sudah besar dan punya bilik serta katil sendiri. Tapi hari ini, anak itu membuang semua kemandiriannya dan memohon satu tempat tidur pada saya. "Kenapa tiba-tiba nak tidur dengan ayah? Kandah besar. Nanti sempit kalau tidur sekali," saya bertanya untuk mencari tahu alasan sebenarnya. Aisyah memeluk saya lebih erat. Kukunya menancap di kulit saya. Terasa sakit. "Takut? Ayah. Saya takut gelap. Takut tidur sorang. Saya tidur atas lantai pun tak apa. Saya akan tidur diam-diam kat sudut. Saya janji takkan ganggu ayah." "Kamu takut tidur sendiri? Atau takut ada orang masuk bilik kamu?" Pertanyaan saya membuat Aisyah terdiam sejenak. Dia tidak menjawab, hanya membenamkan wajahnya di dada saya dan mula tersesak-esak. Tangisnya pecah seolah semua kesedihan yang selama ini terpendam meledak. Suaranya tersekat. Saya melihat jam. Suara air masih terdengar dari bilik mandi, Suraya belum keluar. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi anak itu untuk berbicara dengan saya tanpa pengawasan. Tapi saat itu saya, seorang ayah yang kaku dan berprinsip, tidak menyadari isyarat darurat yang begitu mendesak itu. Saya hanya berpikir sederhana bahwa anak itu sedang manja dan perlu dididik agar kuat. Saya tidak tahu bahwa kekakuan saya itu sedang mendorong anak saya ke tepi jurang.
Saya melepaskan tangan Aisyah dari leher saya dengan lembut dan meletakkan kedua tangan saya di bahunya. Lalu dengan ekspresi tegas, saya menatap lurus ke matanya. Aisyah, dengar cakap ayah. Kamu sekarang dah 9 tahun, darjah 3. Bukan budak bayi umur 3 atau 5 tahun? Kamu kena belajar atasi rasa takut kamu sendiri. Aisyah menatap saya dengan mata penuh kekecewaan, seolah tidak percaya. Dia tergagap coba meyakinkan saya. Tapi ayah, malam ini saja. Tolong, tak boleh. Kalau hari ini ayah izinkan, esok kamu akan minta lagi. Tabiat buruk tuh mudah terbentuk. Kamu kena berani. Ayah kan ada di bilik sebelah. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Ayah pasti terus dengar. Saya menolak dengan tegas. Percaya bahwa saya sedang memberinya pelajaran tentang kedewasaan. Saya pikir menuruti ketakutannya yang tidak berasas akan membuatnya menjadi anak yang lemah dan manja. Saya ingin anak saya menjadi sekuat kaktus di tengah badai, bukan bunga di rumah kaca. Aisyah berdiri terpaku di tengah ruang keluarga. Tangannya terkulai lemas. Cahaya lampu Kalimantan menerangi wajahnya yang basah oleh air mata, menciptakan bayangan yang gelisah. Dia menatap saya. Tidak ada lagi permohonan di matanya. Yang ada hanya keputusasaan dan kepasrahan. Ayah dah tak sayang saya. Ayah cuma dengar cakap Aunty Suraya. Kata-kata anak saya menusuk jantung saya seperti belati. Saya ingin menjelaskan bahwa justru karena ayah menyayangimu, ayah melakukan ini untuk kebaikanmu. Tapi sebelum saya sempat membuka mulut, pintu bilik mandi terbuka, Suraya keluar. Kepalanya dililit tuala dan kulitnya memerah karena air panas. Aisyah terkejut dan menoleh ke arah Suraya. Ketakutan kembali menyelimutinya. Ketakutan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari saya dan Suraya. Kenapa lagi nih? Merengek minta tidur dengan ayah lagi? Tanya Suraya sambil mengeringkan rambutnya. Suaranya terdengar datar, seolah sudah menduga situasi ini. Dia melirik Aisyah sekilas. Tatapan tajamnya membuat anak itu bergetar. Tak, saya nak masuk bilik, Aisyah berkata dengan terburu-buru, lalu berbalik dan lari ke biliknya seperti melarikan diri, menghempas pintu dengan keras. Bunyi kunci pintu terdengar kering. Saya berdiri menatap pintu yang tertutup rapat itu. Rasa sesal yang samar menyelimuti hati saya. Kan saya dah cakap, budak tuh manja sangat. Kalau awak turuti, dia akan makin naik kepala. Kena tegas. Suraya berjalan melewati saya dan menepuk bahu saya dengan ringan, seolah setuju. Saya mengangguk. Tetapi di dalam hati saya tidak lagi seyakin tadi. Bayangan Aisyah yang gemetar dan tatapan matanya yang penuh keputusasaan terus berputar di kepala saya. Apakah aku terlalu keras? Apakah ketakutan anak itu benar-benar hanya karena gelap? Malam itu saya coba mendengarkan keadaan di bilik sebelah. Tidak ada suara tangisan, tidak ada suara aneh, hanya hening. Tetapi keheningan itu justru membuat saya lebih cemas dari sebelumnya. Saya bertekad, esok. Apapun yang terjadi, saya harus mengungkap kebenarannya. Saya tidak boleh membiarkan anak saya terus hidup dalam ketakutan seperti ini, dan kamera CCTV yang sudah lama terlupakan yang terpasang di sudut ruang keluarga, pada saat itu menjadi satu-satunya harapan saya. Malam itu terasa abadi bagi saya. Hujan di luar sudah berhenti, tetapi badai di dalam hati saya baru saja bermula. Saya berbaring di katil, menatap siling dengan hampa. Di samping saya, Suraya tertidur lelap dengan nafas teratur. Tetapi tidurnya yang tenang justru membuat saya merasa cemas dan asing. Mata bengkak, tangan gemetar yang mencengkam baju saya. Bayangan Aisyah begitu jelas di benak saya dan tidak boleh saya hilangkan. Saya bangkit diam-diam dan menyelinap keluar dari bilik tidur. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan yang sunyi. Hanya terdengar suara kering detik jam yang berdetak. Saya berdiri di depan pintu bilik Aisyah, hendak membukanya dan memeriksa keadaannya. Tapi tangan saya berhenti di udara. Kalau aku masuk sekarang, aku boleh membangunkannya. Dan lebih buruk lagi, jika Suraya bangun dan melihatku diam-diam memeriksa Aisyah, apa yang akan dia pikirkan? Sifat pengecut dan keraguan sekali lagi menahan langkah saya. Saya menempelkan telinga ke pintu, coba mendengar suara dari dalam. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada suara nafas teratur yang biasa terdengar saat anak itu tidur lelap. Keheningan mutlak ini membuat perut saya terasa panas seperti terbakar. Saya merasa seperti ayah yang mengerikan. Kenapa aku tidak percaya padanya?
Kenapa aku kehilangan akal sihat karena kata-kata manis Suraya? Saya kembali ke ruang keluarga dan duduk di sofa, tepat di tempat Aisyah memohon pada saya beberapa jam yang lalu. Pandangan saya secara kebetulan jatuh pada kamera keselamatan kecil yang terpasang di sudut dinding dekat rak TV. Lampu LED merah kecil yang berkelip di dalam kegelapan terasa seperti mata ketiga yang menembus nurani saya. Saya memasang kamera ini 3 tahun lalu. Saat itu Aisyah masih kecil dan saya sering bertugas di luar bandar, jadi saya memasangnya agar boleh melihatnya. Namun setelah berkahwin dengan Suraya, saya hampir melupakan kewujudannya. Saya sepenuhnya percaya pada Suraya, percaya bahwa dia akan menjaga Aisyah dengan baik sehingga tidak pernah terlintas di benak saya untuk mengawasi istri saya. Satu pikiran melintas kuat di benak saya. Kamera ini boleh menyimpan data selama seminggu. Jika terjadi sesuatu di rumah saat saya tidak ada, pasti terekam. Kenapa aku tidak memikirkan ini lebih awal? Kebenaran ada di dalam kad memori kecil itu. Kenapa aku hanya menebak-nebak di sini? Saya bangkit dan mengambil tangga untuk menanggalkan kamera itu. Tapi saya berhenti. Jika aku menanggalkannya sekarang, bunyinya boleh membangunkan Suraya. Dia akan bertanya apa yang aku lakukan, dan bagaimana aku harus menjelaskannya. Jika aku bilang aku mencurigainya dan ternyata kebenarannya tidak seperti yang aku pikirkan, bagaimana nasib perkawinan ini? Kepercayaan yang hilang sulit untuk didapatkan kembali. Saya memutuskan untuk menunggu sampai esok pagi. Esok hari Isnin, dan saya akan berangkat kerja seperti biasa. Suraya akan di rumah, dan saya akan pura-pura berangkat kerja lalu pergi ke kafe dekat rumah untuk memeriksa kamera melalui telepon bimbit. Aplikasi kamera itu masih ada di telepon saya. Hanya saja sudah lama tidak saya buka. Saya kembali ke katil, berusaha memejamkan mata, tetapi tidak boleh tidur. Berbaring di samping istri yang pernah begitu saya percaya dan cintai, kini saya merasakan dinding tak kasat mata yang semakin besar di antara kami. Saya teringat tatapan tajam Suraya pada Aisyah tadi malam. Itu bukan tatapan seorang ibu, bahkan ibu tiri sekalipun. Itu adalah tatapan pemburu pada mangsanya, penuh ancaman dan penindasan. Apa yang disembunyikan Aisyah dari saya? Mengapa anak itu setakut itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya hingga sinar matahari pertama menembus tirai, menandakan hari yang menentukan akan segera tiba. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Kepala saya terasa berat karena kurang tidur, tetapi pikiran saya anehnya sangat jernih. Saya pergi ke dapur dan menyiapkan sarapan, berusaha bersikap senormal mungkin. Suraya bangun sedikit lebih lambat dari saya. Dia keluar sambil meregangkan tubuh, wajahnya segar, seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Pagi, Bang, awalnya bangun, biar saya saja, awak rehatlah. Suraya mendekat hendak memeluk saya, tetapi saya menghindar dengan pura-pura mengambil apron. Tak apa, biar saya selesaikan. Dah nak siap dah. Awak bangunkan Aisyah saja. Suraya tidak menyadari perubahan sikap saya dan dengan riang menuju bilik Aisyah. Saya menahan nafas dan menajamkan telinga. Suara ketukan terdengar, diikuti suara Suraya memanggil Aisyah. Suaranya begitu manis hingga membuat saya merinding. Anak ibu, bangun yuk sekolah, matahari dah tinggi. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan Aisyah keluar. Anak itu sudah mengenakan uniform sekolah, wajahnya pucat, matanya masih bengkak dengan lingkaran hitam yang pekat. Melihatnya yang begitu susut dalam semalam membuat dada saya sesak. Aisyah masuk ke bilik air tanpa bicara, tidak berani menatap wajah saya maupun Suraya. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Aisyah hanya makan beberapa suap nasi lemak lalu meletakkan sudu dan bilang tidak lapar. Saya ingin memaksanya makan, tetapi melihat wajahnya yang lelah, saya membatalkan niat. Hari ini biar saya yang hantar Aisyah. Petang nanti saya ada urusan, mungkin lambat sikit. Tolong awak yang jemput dia, ya, saya berkata sambil melirik Suraya. Dia langsung mengangguk. Tentu, Bang. Awak uruskan saja kerja awak. Urusan rumah biar saya yang atasi. Nanti saya jemput Aisyah dan masak semur kesukaannya. Suraya tersenyum pada Aisyah, senyum palsu yang kini terasa menjijikan. Aisyah hanya menunduk dan menjawab ya dengan suara kecil, lalu mengambil beg sekolahnya dan berdiri. Saya menghantar anak itu ke sekolah. Sepanjang perjalanan, kami berdua tidak bicara sepatah kata pun. Saat tiba di pagar sekolah,
Saya menggenggam tangannya dan menatap matanya dalam-dalam. Aisyah, pasal semalam, ayah minta maaf. Ayah janji semua akan baik-baik saja. Percaya pada ayah ya? Aisyah menatap saya. Ada kilat keterkejutan di matanya, tetapi dia kembali menunduk. Dia hanya mengangguk ringan, lalu berbalik dan berjalan masuk ke sekolah tanpa kata. Punggungnya yang kecil dan sepi di tengah dataran yang ramai menusuk hati saya. Saya tahu anak itu mula kehilangan kepercayaannya pada saya, dan saya harus segera bertindak untuk mendapatkannya kembali. Saya tidak pergi ke pejabat, melainkan menuju sebuah kafe yang tenang sekitar 2 kilometer dari rumah. Saya memilih tempat duduk di sudut, memesan kopi ais, dan dengan tangan gemetar mengeluarkan telepon bimbit. Peluh dingin membasahi telapak tangan saya dan jantung saya berdebar kencang seakan mahu meledak. Saya mengambil nafas dalam-dalam, membuka aplikasi kamera, tulisan menyambung. Muncul di skrin telepon. Beberapa detik penantian itu terasa seperti 1 abad. Akhirnya, gambar ruang keluarga rumah kami muncul dengan jelas. Suraya ada di rumah. Dia sedang duduk di sofa sambil melihat telepon bimbit. Sikapnya yang santai sangat berbeda dengan image sibuk yang biasa dia tunjukkan di depan saya. Saya mula memutar ulang rekaman yang tersimpan di card memory. Saya memilih tari secara rawak dari minggu lalu saat saya bertugas di Johor Bahru. Saat itu saya pergi selama 3 hari dan Suraya hanya berdua dengan Aisyah. Begitu video termuat dan gambar muncul, telepon di tangan saya hampir jatuh. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Apa yang terjadi di skrin kecil itu bukanlah gambaran ibu tiri dan anak tiri yang penuh kasih sayang seperti yang saya bayangkan. Itu adalah film seram yang mengerikan, kejam, dan menyayat hati. Di dalam video, Suraya bukanlah wanita lembut dan penurut yang saya kenal. Dia duduk di sofa dengan kaki bersilang, memakan kuaci, dan membuang kulitnya sembarangan ke lantai. Aisyah dengan susah payah mengemop lantai di sampingnya. Anak itu mengemop dengan sangat teliti, tetapi di tempat yang baru saja dia mop, Suraya dengan sengaja membuang kulit kuaci lagi. Mop lagi kat sini. Kerja kau macam mana hah? Mata kat kaki ke? Teriak Suraya. Suaranya tajam dan garang, sama sekali berbeda dengan suaranya yang manis biasanya. Aisyah terkejut dan buru-buru mengemop lagi tempat yang ditunjuk Suraya. Anak itu tidak berani membantah, hanya bekerja seperti mesin. Masih kotor. Mop bersih-bersih. Kalau ada satu habuk pun, siap kau dengan aku, kata Suraya sambil menendang baldi di sebelahnya. Air kotor muncrat kemana-mana, mengenai lantai yang baru saja bersih dan tubuh Aisyah. Anak itu terkejut dan mundur. Matanya berkaca-kaca menatap uniform sekolahnya yang kotor. Menangis, nak berlakon lagi supaya boleh lapor kat ayah kau? Dengar sini baik-baik. Ayah kau tak ada kat sini. Yang berkuasa kat rumah ni aku. Jadi jangan macam-macam. Seluruh tubuh saya kaku. Darah saya terasa mendidih. Bagaimana boleh wanita yang saya sebut istri, wanita yang saya percayai untuk menjaga anak saya, mengucapkan kata-kata sekasar dan sejahat itu. Tapi itu belum semuanya. Mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja bermula. Saya terus memutar video. Malam itu, Aisyah sedang mengerjakan kerja rumah di meja makan. Suraya lewat dan melihat buku catatannya, lalu tiba-tiba mengambil buku itu dan menghempasnya ke lantai. Tulisan apa nih? Macam cakar ayam. Tulis semula sekarang. Aisyah ketakutan dan mengambil bukunya sambil teresak. Tapi, Ciku kata dah cantik. Berani menjawab ya? Kalau disuruh tulis semula, tulis semula. Kau pikir ayah kau akan bela kau? Dengar baik-baik, ayah kau tuh sekarang hanya dengar cakap aku. Kalau kau mengadu, aku akan cakap kat ayah kau untuk hantar kau ke rumah anak yatim. Akan kubuat kau jadi gelandangan. Suraya menolak dahi Aisyah dengan jarinya hingga kepala anak itu terdorong ke belakang. Aisyah menangis tetapi tidak boleh menangis keras, hanya teresak. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pen dan menulis ulang kerja rumahnya. Air matanya menetes di atas kertas. Saya menggigit bibir hingga berdarah agar tidak berteriak di kafe. Inilah alasan Aisyah takut. Inilah alasan anak itu tidak boleh menceritakan kebenarannya pada saya. Suraya telah menanamkan rasa takut akan dibuang, rasa takut akan dihantar ke rumah anak yatim di benak anak itu. Dia menggunakan kepercayaan saya untuk mengasingkan anak itu dan menjadikannya hamba di rumahnya sendiri. Saya terus memutar video,
Tangan saya gemetar hebat hingga sulit menekan butang di screen. Saya memutar video ke hari kemarin, saat saya pergi sebentar untuk membeli barang. Sekitar pukul 10 pagi, Suraya sedang menjemur pakaian di balkoni. Aisyah coba membantu, tetapi tidak sengaja menjatuhkan satu penyangkut baju. Suraya berbalik, wajahnya penuh amarah. Dia mengambil penyangkut baju Dawa yang jatuh di lantai dan tanpa kata memukul tubuh Aisyah dengan keras. Kerja kau tak ada yang betul. Jemur baju saja tak boleh. Suara penyangkut baju yang mengenai kulit terdengar jelas. Aisyah meringkuk, coba melindungi diri dengan lengannya, tetapi Suraya tidak berhenti. Dia terus memukul punggung, dan paha anak itu tanpa pandang bulu. Aisyah menjerit dan memohon dengan putus asa. Ibu, sakit. Maaf, Aisyah takkan ulang lagi. Ampun, Ibu, diam. Kalau kau jerit nanti jiran dengar, habis kau nanti. Diam, ugut Suraya. Aisyah buru-buru menutup mulutnya dan menahan tangis. Tubuhnya gemetar hebat karena kesakitan. Setelah puas memukul, Suraya melempar penyangkut baju ke lantai dan menunjuk wajah anak itu. Basuh semula semua pakaian nih, pakai tangan, jangan coba-coba pakai mesin basuh. Kalau tak bersih, kau tak makan hari ini. Saya menghantukkan kepala ke meja. Air mata panas bercucuran. Saya adalah raksasa. Anak saya disiksa dengan begitu kejam di rumah saya sendiri dan saya tidak tahu apa-apa. Bahkan saya memarahinya karena tidak mandiri dan memaksanya untuk akrab dengan ahli sihir itu. Saya sama saja membantu iblis menyiksa anak saya. Penyesalan menjadi ribuan jarum yang menusuk jantung saya. Rasa sakit yang menyesakan datang menyergap. Saya pikir kejahatan Suraya sudah melampaui batas kemanusiaan. Tetapi kamera kecil itu belum mengungkap semua rahasia mengerikannya. Saya beralih ke video lain yang direkam pada siang hari ketiga saat saya bertugas. Loceng pintu berbunyi dan Suraya dengan ekspresi gembira yang tidak biasa pergi membuka pintu. Yang masuk adalah seorang lelaki asing, tinggi kurus dan berkacamata. Begitu melihat Suraya, dia langsung memeluknya dan dengan lucah meraba-raba tubuhnya di ruang keluarga. Sayang, rindu iya? Suami bodoh itu tengah outstation ya? Tanya lelaki itu dengan suara miang. Suraya tergelak dan menepuk dada lelaki itu dengan ringan. Ya, dah 3 hari. You bebas nak buat apa saja. Kedua pasangan curang itu berpelukan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehadiran Aisyah yang mengintip dari pintu bilik. Aisyah yang melihat pemandangan itu ketakutan dan hendak masuk kembali ke bilik. Tetapi ketahuan. Waduh, ini anak perempuannya ya. Cantik juga. Sini, nak, Uncle Nak Borak. Lelaki itu melepaskan Suraya dan mendekati Aisyah. Suraya bukannya melarang, malah berpeluk tubuh dan mengangkat dagunya. Pergi salam Uncle tuh. Dasar budak tak tahu adab. Buat apa kat situ? Aisyah ketakutan dan menggelengkan kepala, mundur. Lelaki itu mendekat, menarik pergelangan tangan Aisyah dengan kasar ke ruang keluarga. Kenapa takut macam tuh? Ingat Uncle nak makan kau ke? Sini layan Uncle dengan ibu kau. Nanti Uncle bagi gula-gula. Mereka menyuruh Aisyah menuangkan air dan memicit bahu lelaki itu. Sambil dilayani, lelaki itu melontarkan komen-komen rendah tentang saya dan rumah ini. Rumah ni oke juga. Kalau jual harga mesti tinggi, bila kau nak minta dia tukar nama? Tanya lelaki itu pada Suraya. Suraya sambil mengupas buah mencebik. Sabarlah. Si Azman tu pun licik. Belum percaya sepenuhnya kat aku. Perlu masa lagi. Nanti aku pujuk dia supaya tanda tangan surat-surat tuh. Kalau udah dapat, dunia ni milik kita. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Suraya berkahwin dengan saya bukan karena cinta, melainkan mengincar harta saya. Dia sudah punya rancangan matang dari awal, dan kekasih gelapnya ini adalah komplonya. Mereka menganggap saya sebagai boneka dan anak saya sebagai duri dalam daging yang harus dicabut atau disiksa sesuka hati. Di dalam video, saat Aisyah tidak sengaja menumpahkan air di meja, lelaki berkacamata itu menampar pipinya dengan keras. Mata kau buta ke? Tuang air saja tak boleh? Aisyah jatuh ke lantai, memegangi pipinya dan menangis tanpa suara. Suraya melihat itu bukannya membela, malah ikut-ikutan. Kena bagi pengajaran sikit, bang. Budak ni degil sangat. Ajar saja sesuka hati. Tapi jangan pukul kat muka atau tangan dan kaki yang nampak. Nanti kalau Azman balik dan curiga, susah. Pukul saja kat belakang atau punggung.
Kalau baju tutup kan tak ada siapa tahu. Kata-kata Suraya seperti petir yang menyambar telinga saya. Pukul di punggung dan punggung untuk menyembunyikan luka. Kekejamannya sudah melampaui batas manusia. Dia tidak hanya menyiksa anak saya, tetapi juga mengajar kekasih gelapnya cara menyiksa tanpa meninggalkan jejak. Patutlah saya tidak pernah melihat luka di tubuh anak itu. Patutlah dia selalu mengenakan baju lengan panjang dan ketakutan setiap kali saya hendak menyentuh tubuhnya. Saya tidak sanggup melihatnya lagi. Telepon di tangan saya terasa panas, mungkin karena api amarah yang membara di dalam hati saya. Saya menutup aplikasi dan dengan tangan gemetar melempar beberapa keping uang di atas meja. Tanpa menunggu uang baki, saya berlari keluar kafe seperti orang gila. Saya harus segera pulang. Saya harus menyelamatkan anak saya, dan saya harus membuat kedua sampah masyarakat itu membayar perbuatan mereka. Saya memandu kereta seperti orang kesetanan menuju rumah. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, Aisyah ada di sekolah. Pertama-tama saya harus menjemputnya, memeriksa luka di tubuhnya, dan mengamankan bukti. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Untuk menjebloskan iblis-iblis itu ke penjara, saya perlukan bukti yang kuat. Saya pergi ke sekolah dan berkata pada guru kelas bahwa ada urusan darurat di rumah dan Aisyah harus pulang lebih awal. Guru itu khawatir melihat wajah saya yang tegang dan mata saya yang merah. Tetapi dia mengizinkan anak itu pulang. Saat Aisyah keluar dari kelas, dia terkejut sekaligus takut melihat saya. Mungkin dia pikir saya datang untuk memarahinya karena sesuatu. Ayah? Jemput Aisyah? Tanyanya dengan hati-hati. Saya hanya mengangguk tanpa kata, lalu menggendongnya dan memasukkannya ke dalam kereta. Saya tidak langsung membawanya pulang, melainkan menuju hospital terdekat. Saya perlukan laporan perubatan. Saat dokter meminta Aisyah membuka baju untuk diperiksa, dia menolak keras. Anak itu meringkuk, memegang erat ujung bajunya dengan kedua tangan dan menatap saya dengan tatapan memohon. Tak nak buka, Aisyah tak apa-apa. Ayah, kita balik saja. Aisyah menangis memohon. Dengan hati yang hancur, saya memeluknya dan berbisik di telinganya. Aisyah, ayah dah tahu semuanya. Ayah tahu Aunty Suraya pukul Aisyah. Ayah minta maaf. Kita periksa kad dokter ya, supaya ayah boleh tuntut keadilan untuk Aisyah. Ayah janji, takkan ada lagi yang sakiti Aisyah. Mendengar kata-kata Aunty Suraya pukul kamu, Aisyah tertegun. Dia menatap saya dan air mata mengalir dari matanya seperti mata air. Semua kesedihan dan penderitaan yang selama ini terpendam meledak seketika. Dia melepaskan pegangannya dan membiarkan saya dan dokter membuka uniformnya yang basah oleh peluh. Begitu bajunya terbuka, bilik periksa menjadi hening. Dokter, juru rawat, dan saya semua kehilangan kata-kata. Di punggung anak saya yang kecil dan putih terbentang jalinan bekas luka lebam yang merah dan biru. Beberapa luka sudah mengering, beberapa masih baru, dan beberapa sudah menghitam dan tumpang tindih seperti jaring yang ditenun dari penderitaan. Ya Allah, kenapa boleh jadi macam ni? Siapa yang sanggup buat ni? Juru rawat itu menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Dokter menggelengkan kepala dan menghela nafas, lalu mula mengambil gambar dan mencatat luka-luka itu. Setiap luka terasa seperti hirisan pisau di jantung saya. Saya memandang anak itu yang membenamkan wajahnya di bantal dan teresak. Bahu kecilnya bergetar. Saya membenci diri saya sendiri. Begitu benci hingga saya ingin menampar wajah saya sendiri. Apa yang telah kulakukan? Aku membawa iblis ke dalam rumah dan membuat anakku jadi seperti ini. Setelah pemeriksaan selesai, saya memeluk anak itu dan mencium rambutnya yang basah oleh peluh. Ayah yang salah, Aisyah. Ayah yang salah. Ayah minta maaf 1000 kali. Aisyah melingkarkan lengannya di leher saya. Tangisnya tidak lagi berisi ketakutan, melainkan kepercayaan dan sandaran. Ayah, jangan buang saya lagi. Halau orang tu. Saya takut sangat, ayah janji. Hari ini juga perempuan tu ayah halau. Sekarang kita balik. Saya mengambil laporan perubatan dan menyimpan foto-foto yang menyakitkan itu di telepon saya. Sekarang di tangan saya ada bukti kuat, rekaman CCTV dan laporan perubatan. Suraya dan kekasih gelapnya tidak akan boleh mengelak lagi. Dalam perjalanan pulang, saya singgah ke balai polis untuk melaporkan kejadian ini. Saya menunjukkan rekaman dan laporan perubatan Aisyah kepada pegawai. Para pegawai yang melihat rekaman itu pun sangat marah dengan tindakan penderaan anak yang kejam ini.
Mereka segera menugaskan 2 orang polis untuk ikut dengan saya ke rumah. Saya meminta Aisyah menunggu di balai polis demi keselamatannya, tetapi dia berkeras ingin ikut dengan saya. Saya nak tengok ayah halau orang tuh. Saya dah tak takut, kan ada ayah yang jaga. Sikap tegas anak itu membuat saya kasihan sekaligus bangga. Dia ingin menyaksikan sendiri akhir dari mimpi buruk ini. Saya mengizinkannya, tetapi berpesan agar dia selalu berada di belakang saya dan pakcik polis. Saat tiba di depan Pangsapuri, saya mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan amarah yang meluap-luap. Saya membuka pintu dan masuk. Terdengar suara tawa dari dalam bilik tidur. Suraya ada di rumah, dan sepertinya kekasih gelapnya juga ada di sana. Tuhan membantu saya. Saya boleh menangkap basah kedua pasangan curang ini. Saya memberi isyarat kepada kedua polis untuk bersembunyi di samping pintu, lalu langsung menerobos masuk ke bilik tidur. Pemandangan di depan mata membuat darah saya mendidih. Suraya dan lelaki berkacamata itu sedang bermesraan di atas katil saya di siang bolong. Pintu yang terbuka dengan keras membuat mereka terkejut. Suraya menjerit dan buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut. Lelaki itu panik mencari pakaiannya. "Abang, kenapa balik awal? Bukan kerja ke?" Suraya tergagap. Wajahnya pucat lesi. Dia melihat saya, lalu melihat Aisyah yang berdiri di belakang saya, dan ekspresinya berubah menjadi sangat ketakutan. Saya berdiri tegak di ambang pintu, menatap kedua sampah masyarakat itu dengan mata yang menyala karena amarah. Saya melempar foto-foto luka Aisyah dan kad memori CCTV ke atas katil. "Dasar binatang, tengok baik-baik. Tengok apa yang korang dah buat kat anak aku." Suraya melihat foto-foto itu dan wajahnya berubah. Dia tahu semuanya sudah terbongkar, tetapi sifat liciknya masih ada. Dia coba menyangkal, "Abang, dengar penjelasan saya dulu. Ini tak seperti yang awak pikirkan. Saya cuma nak disiplinkan dia. Dia nakal sangat, jadi saya tak sengaja pukul dia. Tak sengaja sampai buat anak jadi macam ni. Tak sengaja sampai bawa jantan lain masuk rumah, berzina, dan sama-sama dera anak aku." Saya berteriak sambil berlari dan menampar pipi Suraya dengan keras. Tamparan yang berisi semua amarah dan kekecewaan yang telah menumpuk. Suraya jatuh ke katil, memegangi wajahnya dan mula menangis. Kekasih gelapnya coba menghalang saya, tetapi satu tendangan saya membuatnya jatuh ke lantai. Tepat saat itu, 2 orang polis masuk. Melihat uniform polis, Suraya dan kekasih gelapnya gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat tanpa darah. "Kalian berdua pakai baju yang betul dan ikut kami ke balai polis. Bukti penderaan dan keganasan terhadap anak sudah cukup. Sila ikut kami sekarang juga." Suara tegas polis itu seperti vonis mati bagi kedua orang jahat itu. Suraya berlutut di kaki saya, menangis dan memohon, "Abang, saya salah. Tolong maafkan saya kali ini saja. Saya salah. Ingat kebersamaan kita sebagai suami istri. Tolong." "Suami istri? Beraninya kau sebut perkataan tuh? Kau bukan manusia, kau binatang. Aku takkan pernah maafkan kau, pergi dari hadapan aku sekarang." Saya menepis tangan Suraya dan menatapnya dengan jijik. Pada saat ini, tidak ada lagi perasaan yang tersisa untuk wanita ini, hanya rasa muak yang luar biasa. Di balai polis, di hadapan bukti rekaman CCTV yang tak terbantahkan, Suraya dan kekasih gelapnya yang bernama Zul itu harus menunduk dan mengakui kejahatan mereka. Zul mengaku bahwa dia adalah bekas teman lelaki Suraya, dan mereka sudah bertemu diam-diam bahkan sebelum Suraya berkahwin dengan saya. Rancangan mereka adalah Suraya berkahwin dengan saya, mendapatkan kepercayaan saya, lalu menggelapkan harta saya dan bercerai untuk membahagi uang itu. Penderaan terhadap Aisyah adalah pelepasan kebencian Suraya pada anak tirinya, sekaligus untuk menakut-nakuti anak itu agar tidak mengadu. Mendengar pengakuan mereka yang jelas, saya merinding memikirkan betapa jahatnya hati manusia. Saya pikir saya membawa tanaman rambat yang akan memberikan keteduhan, ternyata saya membawa ular berbisa ke dalam rumah. Saya melihat Suraya yang duduk meringkuk di sudut bilik soal siasat. Rambutnya kusut masai, wajahnya yang terawat setiap hari sudah tidak ada lagi. Dia tidak berani mengangkat kepala untuk menatap saya. Setelah selesai membuat laporan, saya pulang untuk mengemas barang-barang Suraya. Saya tidak mahu satupun barang miliknya tersisa di rumah kami. Saya mengeluarkan semua pakaian, kosmetik, dan kasutnya,
memasukkannya ke dalam beg plastik hitam besar dan melemparkannya ke koridor Pangsapuri. Sementara polis membawa Zul terlebih dahulu, Suraya memanfaatkan kekacauan itu untuk meminta izin mengambil beberapa barang pribadinya. Dia masih berhalusinasi boleh menggoyahkan hati saya untuk terakhir kalinya dengan air mata. Abang Asman, kalau awak halau saya nak tinggal kat mana? Tolong izinkan saya tumpang malam ini saja. Esok saya pasti pergi. Saya berdiri menghalangi pintu dan menyodorkan surat cerai yang sudah saya tanda tangani. Tanda tangani dan berambus dari hidup aku. Kau pergi dengan tangan kosong. Selain timbunan sampah tuh, kau tak boleh bawa apa-apa. Aku akan dakwa kau di mahkamah. Bersiaplah masuk penjara. Suraya melihat surat cerai dan wajah tegas saya bergantian. Dia sadar tidak boleh lagi memujuk saya, lalu menunjukkan sifat aslinya. Dia berdiri, menyeka air matanya dan mencibir. Oke, cerai. Jom kita cerai. Kau pikir aku masih nak tinggal kat rumah buruk kau tuh? Aku pun muak layan korang berdua. Hoi, kau budak sial. Awas kau ya. Aku takkan diam. Dia menjeling pada Aisyah yang bersembunyi di belakang saya. Saat saya mengangkat tangan hendak menamparnya lagi, dia mundur, mengambil beg-beg plastik itu dan lari menuruni tangga seperti orang gila. Suara kutukannya menggema di koridor yang kosong. Saya menghempas pintu dengan keras dan menguncinya 2 kali. Rumah tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Badai telah berlalu, dan yang tersisa di hati saya hanyalah puing-puing. Tetapi setidaknya, benih kejahatan telah disingkirkan selamanya dari rumah ini. Kes penderaan anak oleh Suraya dan Zul dengan cepat dibicarakan. Dengan bukti yang jelas dan mempertimbangkan beratnya kes penderaan anak yang sistematik dan berlangsung lama, mahkamah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara untuk Suraya dan 2 tahun untuk Zul. Selain itu, Suraya diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian mental dan biaya perubatan Aisyah. Pada hari keputusan dibacakan, saya dan Aisyah ada di mahkamah. Saya melihat Suraya yang berdiri di kandang tertuduh mengenakan pakaian lokap bergaris hitam putih. Wajahnya lesu dan terlihat 10 tahun lebih tua. Saya merasa lebih getir daripada puas. Wanita dengan penampilan cantik dan pekerjaan stabil, mengapa dia menghancurkan hidupnya sendiri dengan ambisi gelap seperti itu? Jika dia punya sedikit saja nurani, sedikit saja cinta yang tulus, mungkin sekarang kami adalah keluarga yang bahagia. Aisyah menggenggam tangan saya erat saat keputusan dibacakan. Dia tidak menangis, tidak juga takut. Dia menatap lurus ke arah Suraya, tatapannya tenang namun tegas. Mungkin setelah kejadian ini, anak saya menjadi jauh lebih dewasa. Dia telah belajar menghadapi kejahatan dan mengatasi ketakutannya sendiri. Setelah sidang selesai, saya membawa anak itu ke kedai es krim dekat taman, tempat kisah sedih ini bermula. Ayah, maknanya Aunty Suraya takkan balik lagi, kan? Tanya Aisyah sambil menyuduh es krim. Ya, dia kena bayar perbuatannya. Mulai sekarang hanya ada kita berdua. Ayah takkan kawin lagi. Seumur hidup ayah akan jaga kamu dan tebus cinta yang kurang untuk kamu. Saya berkata dengan tegas. Saya sudah terlalu terluka oleh perkawinan dan hati manusia. Saya tidak ingin mempertaruhkan kebahagiaan anak saya lagi. Aisyah tersenyum. Senyum secerah matahari setelah hujan. Tak perlu ibu baru. Ayah? Saya cuma perlukan ayah. Kita berdua saja sudah paling baik. Mendengar kata-katanya, hati saya terasa lebih ringan. Beban psikologi yang menekan saya selama beberapa bulan terakhir seolah lenyap sama sekali. Saya mengelus kepalanya, merasakan kebahagiaan yang sederhana namun tak ternilai meresap di dalam hati. Kehidupan kami berdua perlahan kembali normal. Saya mengambil cuti seminggu untuk membersihkan rumah dan mengecat semula Pangsapuri. Saya membuang semua barang yang berhubungan dengan Suraya, memasang langsir baru, dan membelikan meja belajar baru berwarna merah jambu kesukaan Aisyah. Saya ingin menghapus semua jejak wanita jahat itu agar rumah ini benar-benar menjadi tempat peristirahatan yang damai bagi kami berdua. Setiap malam saya tidak lagi membiarkan anak itu belajar sendirian, melainkan duduk di sampingnya dan membantunya mengerjakan kerja rumah. Saya dengan sabar menjelaskan soalan matematik yang sulit dan berlatih menulis bersama. Saya tidak lagi memaksanya melakukan kerja rumah, tetapi Aisyah masih secara sukarela membantu pekerjaan ringan seperti membersihkan atau memotong sayuran. Dia melakukannya dengan gembira dan sukarela, bukan karena takut seperti dulu. Luka di punggungnya perlahan sembuh, hanya menyisakan parut tipis,
Setiap kali saya memandikannya dan melihat parut itu, hati saya masih terasa sakit. Saya membeli salep penghilang parut terbaik dan menyapukannya untuknya. Saya berharap waktu akan menghapus jejak penderitaan yang tersisa di kulit dan hatinya. Saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Setiap hujung minggu kami berjalan-jalan di taman, menonton film, dan pergi ke kedai buku. Tawa Aisyah kembali. Tawa yang jernih dan riang seperti dulu. Dia kembali berceloteh tentang sekolah dan kawan-kawannya, tidak lagi pendiam dan murung. Suatu malam saat saya sedang bekerja, Aisyah berlari dari belakang dan memeluk leher saya. Ayah, saya paling sayang ayah di dunia. Saya berbalik dan memeluknya. Ayah pun paling sayang kamu di dunia, anakku. Di dalam pelukan hangat saya, Aisyah tertidur dengan damai. Saya membaringkannya di katil, menyelimutinya dengan baik, dan memandangi wajahnya yang tertidur. Wajahnya tenang, bibirnya yang muncung seolah sedang bermimpi indah. Dalam hati saya berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya dan melindungi malaikat kecil ini. Saya tahu jalan di depan masih panjang dan berliku, dan membesarkan anak sendirian akan sulit, tetapi selama anak saya ada di sisi saya akan memiliki kekuatan untuk mengatasi segalanya. 3 tahun kemudian, waktu berlalu dengan cepat. Aisyah kini berusia 12 tahun, tingkatan 1, tingginya sudah jauh bertambah dan dia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dia sangat pintar di sekolah dan setiap tahun menjadi pelajar cemerlang. Tidak hanya itu, Aisyah juga menjadi ketua pengawas yang disayangi guru dan rakan-rakannya. Saya masih sama, masih seorang bapak tunggal yang rajin. Pekerjaan saya berjalan lancar dan saya dinaikkan pangkat menjadi pengurus. Keuangan keluarga kami membaik, dan kami boleh membeli pangsapuri baru yang lebih luas dan selesa. Rumah lama yang penuh kenangan suka dan duka kami putuskan untuk dijual, untuk memulai kehidupan yang benar-benar baru. Rakan-rakan masih sering mengenalkan saya dengan berbagai wanita, tetapi saya selalu menolaknya dengan sopan. Luka hati dari perkawinan dengan Suraya terlalu besar. Saya tidak boleh lagi mempercayai wanita. Selain itu, saya sudah cukup puas dan bahagia dengan kehidupan saya sekarang bersama Aisyah. Saya tidak mau ada kekacauan lagi. Suatu petang di hujung minggu, kami berdua membersihkan rumah untuk menyambut tahun baru. Aisyah menyanyikan lagu sambil mengelap jendela. Melihat anak saya yang sudah besar dan bekerja dengan rajin, hati saya penuh dengan rasa bangga. Ayah, tahun baru nanti kita balik kampung jenguk nenek dan atuk, ya? Dah lama tak tengok mereka buat kui, tanya Aisyah sambil menoleh. Matanya berbinar. Tentu saja. Tahun nih ayah ambil cuti awal sikit, jadi kita boleh balik cepat dan tolong nenek dan atuk kemas-kemas. Asyik, seronoknya. Melihat senyum cerahnya, saya teringat malam berbadai 3 tahun lalu saat anak itu gemetar memohon tempat tidur pada saya. Jika malam itu saya tidak sedar, jika saya tidak mengungkap kebenarannya, bagaimana nasib anak itu sekarang? Mungkin dia akan menjadi anak yang pendiam dan depresi, atau bahkan lebih buruk. Memikirkan itu membuat saya merinding, tetapi kemudian saya tersenyum. Semuanya telah berlalu. Mimpi buruk telah menjadi masa lalu. Kini di hadapan kami terbentang masa depan yang cerah. Saya akan terus menjadi sandaran yang kokoh bagi anak saya, berjalan bersamanya menapaki jalan kehidupan. Dan saya percaya, dengan cinta saya yang tak terbatas, saya boleh menyembuhkan semua luka yang pernah dia alami. Rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik permohonan anak perempuan saya beberapa tahun lalu kini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya. Pelajaran yang mengingatkan saya untuk selalu mendengar, memahami, dan melindungi anak saya dengan segenap hati dan akal sihat. Karena bagi saya, anak saya adalah hadiah paling berharga di dunia dan alasan hidup saya. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda merasa cerita hari ini bermakna dan ingin melihat lebih banyak cerita yang mengharukan dan mendalam, silakan langgan saluran pilihan Anda dan tekan butang suka. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih kerana menonton.